Makanya cepet cari, cepet temuin handphone kamu supaya kita... Mas, cincinnya. Aku harus ambil lagi cincinnya Mas Rafka. Gimana pun caranya. Kan kita juga udah biasa kayak gini, kenapa sih? Iya, tapi kan kamu tahu situasinya ini. Itu kan yang menjembatkan kita. Telepon suami kamu sekarang. Saya mau bicara sama dia. Loudspeaker. Angkat Mas, angkat Mas. Kasih ya sayang hari ini. Kamu udah seharian nemenin. Semoga nggak cuma hari ini. Besok, lusa, sampai selamanya kita bisa terus kayak. Iya, Syah. Ngapain sih dia teleponin kamu terus? Udah nggak usah diangkat. Loh, Syah, kalau dia mau ngomongin hal yang penting gimana? Kamu tuh lupa sama janji kamu ya? Kamu kan udah janji sama aku. Katanya kamu mau cuekin dia, nggak mau peduliin dia. Gimana sih? Mana mungkin sih aku lupa sama janji aku. Udah tenang aja, Syah. Ya. Udah. Beneran ya? Iya. Dah. Makasih ya. Aku pulang dulu. Udah pulang ya, udah pulang sana. Kamu ini istrinya Rafka bukan sih? Mana ada suami saya nggak peduli itu sama istrinya? Ya Allah Mas Rafka. Sebegitu gak pedulinya kamu sama aku Mas. Aku benar-benar butuh kamu Mas dan kamu reject telepon aku. Udah, sekarang gini aja. Kamu hubungi mertua kamu, Dharma. Saya mau ngomong sama dia. Buruan! Pak, saya mohon. Saya minta tolong lepasin saya. Saya nanti akan ngomong ke keluarga masalah ini. Saya juga akan bicarakan ke perusahaan. Saya yakin warga pasti akan mendapatkan keadilan. Saya janji. Percaya sama saya. Mana udah cepat hubungin itu disuruh. Apa tuh pengen ngomong ya? Telepon Dharma sekarang. Saya mau ngomong sama dia, cepetan. Iya. Buru! Iya. Cepetan.
sayang. Gak usah kamu peduliin demonstrasi tadi ya. Mereka kampungan aja. Sebentar. Iya, Ayuna, ada apa? Pak, tolongin Ayuna, Pak. Ayuna disekap warga, Pak. Kamu disekap warga? Iya, Pak. Warga menuntut perusahaan untuk membayar kompensasi kerugian akibat kerusakan dari 5 perusahaan, Pak. Oke, kasih tahu Papa. Kamu di mana sekarang? Dharma Mahardika. Kamu harus tanggung jawab atas segala perbuatan yang udah kamu lakuin. Atau menantu kesayangan kamu sebagai taruhannya. Tolong, jangan sakiti menantu saya. Sementara ini dia aman. Tapi ingat satu hal, jangan pernah berani-berani lapor polisi. Atau urusan ini bakal jadi panjang. Ingat, saya nggak main-main. Saya... Halo? Kenapa, sayang? Ayuna kenapa? Sebentar. Aku harus telepon Rafka. Rafka, malah di saat genting seperti ini, dia nggak bisa dihubungin. Iya, kenapa sih? Ayuna disekap warga yang demo di kantor. Situasinya menguntungkan aku. Kalau Ayuna celaka, Rafka nggak akan bisa punya anak dan semua harta Mas Dharma akan jadi milikku. Angkat telepon dong. Mati terus. Aku harus selamatkan Ayuna. Udah, sayang, nggak usah buru-buru. Atau kita lapor polisi aja. Gak bisa, Ma. Ini masalah keselamatan Ayuna. Dan kalau Ayuna sampai kenapa-napa, ini keselamatan Rafka juga. Apalagi nama baik perusahaan. Ayuna emang pembawa sial, jadi nyangkut-nyangkut kan perusahaan kita. Kalau polisi sampai terlibat dan ikut menyelidiki, mereka pasti menemukan banyak kesalahan di perusahaan kita. Ya udah, kalau gitu sekarang kita tunggu dulu. Sampai Rafka pulang, kita bicarakan sama dia apa yang harus kita lakuin. Oke? Oh iya, tadi Ayuna nelpon. Ada apa ya? Ternyata nanti aja kali ya. Lagi nyetir juga. Di rumah aja. Udah nyampe rumah belum ya? Telepon ah. Lama banget sih ngangkatnya. Apa belum nyampe ya? Ya, halo Syil. Sayang, hai. Aku dari rumah ya. Kamu udah nyampe rumah belum? Ya, ini aku baru sampai rumah. Sayang, inget ya. Pokoknya kamu harus selalu kabarin aku. Supaya hati aku tenang. Oke? Iya, Sheila. Nanti aku kasih kabar. Aku masuk dulu ya. Bye. Oke, bye sayang. Rafka, kamu kemana aja? Papa tuh coba hubungin kamu terus.
Handphone aku lowbat, Pak. Emang ada apa? Jadi kamu nggak tahu kalau Ayuna itu diculik sama pendemo-pendemo itu? Ayuna diculik? Iya, dia diculik sama warga. Mereka nuntut ganti rugi karena masalah limbah perusahaan. Berarti gara-gara tadi Ayuna nelfon tuh gara-gara itu? Papa udah telepon polisi belum? Papa nggak mau melibatkan polisi. Karena ini pasti akan pengaruh pada citra perusahaan kita. Malam, Pak. Bu, sudah ada kabar tentang Ibu Ayuna dari penculiknya. Mereka belum menghubungi lagi. Mereka pasti minta kompensasi, Pak. Gimana kalau kita pakai dana CSR? Itu kan dana sosial. Jadi, dengan begitu kita bisa menyelamatkan Ibu Ayuna. Nggak bisa. Dana CSR itu bukan cuma dana sosial, tapi itu citra perusahaan. Citra, Emah. Udah kayak gini masih mikirin cerita perusahaan. Pak, Ayuna itu istri aku, Mah. Dia korban dari perusahaan ini. Kamu nggak usah ngomong seolah-olah kamu paling peduli ya, Rafka. Kalau bukan karena ambisi kalian, Ayuna nggak mungkin diculik, Pak. Apa Mama masih mikirin uang lebih penting daripada nyawa? Jaga bicara kamu, Rafka. Udah cukup. Pak, Diam. Mesti harus mikir. Papa kita nggak bisa turutin warga, karena kalau sekali kita turutin, mereka akan melunjak. Ya, kamu benar. Udah saatnya kita gunakan tim keamanan perusahaan. Papa akan hubungin mereka. Rafka! Masih mikirin Citra? Ini nyawa istriku! Nyawa apa? Arta, ikut saya. Kenapa belum ada respon juga ya? Si Dharma sama sekali nggak jawab ancaman kita. Suaminya juga. Kayaknya kita udah salah nyekap menantunya Dharma. Sabar aja dulu, Tom. Kita tunggu aja dulu. Tapi kalau memang mereka nggak ada respon, baru kita viralin, ya kan? Nah, bener tuh, Bang. Kalau viral, seenggaknya walaupun kita masuk penjara, warga tuh tetap dapat keadilan. Halo, Halo? Ayuna di mana? Di mana istri saya? istri Bapak baik-baik aja. Ada sama kami di sini. Buat apa istri saya kan tidak bersalah? Dia tidak tahu urusan kantor sama sekali. Kenapa istri saya yang diculik? Kalau gitu, bayar dong kompensasi atas kerugian kampung kami. Kami nggak nuntut macam-macam kok, hanya itu. Dan kalau Bapak nggak mau bayar juga, pokoknya istri Bapak bakal tetap disekap di sini sama kami. Oke. Kirim juga sekarang lokasi kalian di mana. Biar saya datang ke sana, saya akan negosiasi dengan kalian semua. Oke. Sekarang Bapak datang aja ke kampung kami. Kampung Mekarwangi. Oke, Syarul sekarang ya. Saya segera ke sana. Kita akan diskusikan dengan baik-baik. Oke? Setuju. Tapi ingat Pak, jangan sesekali Bapak berani-berani lapor polisi. Atau kalau enggak, kami tidak menjamin atas keselamatan istri Bapak. Jangan sakiti istri saya.
Kalau kalian sampai berani menyakiti istri saya tidak akan negosiasi dengan kalian semua. Ayo Arta, kita mesti ke Mekarwangi. Ya Pak. Rafka, tolong jangan melakukan hal yang gegabah. Pikirkan apa yang mau kamu lakukan. Masa kamu mau ke sana? Jangan nekat, ingat penyakit kamu. Iya Rafka, biarkan orang keamanan kantor kita yang bergerak dan percayakan sama mereka. Dan yang pasti, jangan sampai Rafka menawarkan kompensasi besar ke mereka. Enak aja. Terus kalau sampai mereka menyakiti Ayuna, siapa yang mau tanggung jawab? Rafka, kamu ini kenapa sih? Kamu bukan seperti Rafka yang papa kenal. Terus kalau sampai mereka menyakiti Ayuna, siapa yang mau tanggung jawab? Rafka, kamu ini kenapa sih? Kamu bukan seperti Rafka yang papa kenal. Sejak kapan kamu peduli sama orang lain? Bukan cuma mikirin diri kamu sendiri. Papa nggak mau kalau kamu sampai celaka. Sekarang papa mau ingetin kamu. Di kantor aja, kamu berusaha menenangkan pendemo, kamunya sampai luka. Sekarang malah kamu mau samperin ke tempatnya mereka, bisa anarkis dong. Itu papa maunya aku kayak gimana, Pak? Tinggal diam di sini. Sedangkan Ayuna di sana kita nggak ada yang tahu. Maaf, Pak. Aku nggak bisa. Itu terlalu beresiko. Aku akan tetap ke sana. Ayo, Arta. Pak, Rafka itu sekarang keras kepala banget. Semakin hari sikapnya tuh nggak bisa dimengerti. Aku sih paham. Kalau dia mau coba untuk membantu Ayuna, tapi kenapa harus dia sendiri yang jalan ke sana? Ya. Aku khawatir sama dia. Apa aku kabarin juga ya orang tuanya Ayuna? Siapa tahu aja mereka mau bantu masalah ini. Ya mau bantu bayar kompensasi kayak apa kek? Mereka berhak untuk tahu juga keadaan Ayuna. Mereka adalah orang tuanya. Coba kamu tolong telepon ya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di... Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ini gimana sih? Nggak ada satupun dari mereka yang angkat telepon aku. Atau aku ke rumah mereka aja? Ya udah, kamu ke sana ya. Aku takut. Aku ingin segera keluar dari sini. Tapi Mas Rafka benar-benar gak peduli sama aku. Aku sakit hati dan terpukul diabaikan sama Mas Rafka. Sebegitu gak berharganya aku di mata kamu, Mas. Ternyata aku ini benar-benar istri yang gak diinginkan. Tapi ini hidup aku. Ini nyawa aku. Kalaupun Mas Rafka gak bisa nolong aku harus bisa nolong diriku sendiri. Aku harus bisa bebasin diriku sendiri.
bisa. Aku pasti bisa bebas dari tempat ini. Pasti bisa. Ayo Ayuna, semangat. Arta, sekarang juga kamu tolong cairkan dana CSR dari perusahaan. Kamu telepon manajer keuangan perusahaan kita. Sekarang, ayo. Tapi Pak, dana CSR hanya bisa dicairkan atas izinnya Pak Dharma saja Pak. Maaf, tapi Pak Rafka nggak bisa ngambil keputusan sepihak begini Pak. Loh, saya kan CEO. Saya pimpinan tertinggi, kamu lupa? Arta, saya punya hak untuk menggunakan dana CSR itu sesuai dengan fungsinya. Sekarang juga kamu tolong lakukan perintah dari saya. Jangan pakai banyak tanya. Tapi Pak, Bapak bisa kena pecat Pak. Saya nggak peduli. Sekarang juga kamu lakukan perintah saya, biar saya yang nanggung semuanya. Cepat telepon. Ayo cepat. Baik Pak. Halo, selamat malam Pak Rustam. Pak, tolong cairkan dana CSR sekarang juga. Buat kompensasi kerugian warga Mekarwangi, Pak. Perintah dari Pak Rafka, Pak. Sekarang juga, Pak ya. Terima kasih, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, sekarang kita cepat. Kita harus cepat sampai Mekarwangi. Baik, Pak. Ayo. Pasti bisa lepas. Pasti bisa. Sedikit lagi. Silakan Ibu. Saya permisi. Ibu Dila, ya ampun malam-malam ada apa Ibu? Besan akhirnya datang ke sini. Silakan duduk yuk. Nggak perlu. Saya nggak punya waktu. Saya mau kasih tahu kalau anak kalian, Ayuna itu diculik. Dan penculiknya meminta uang tebusan. Diculik? Iya. Karena Ayuna itu adalah anak kalian, kalian juga harus ikut membayar uang tebusan. Ibu Nila,
pasti uang tebusannya besar ya. Kami tidak bisa membayar uang tebusan Ayuna. Karena krisis kondisi perusahaan kami kan ibu tahu sendiri, kemarin dapat suntikan dari perusahaan suami ibu. Jadi kami nggak bisa bantu, Bu. Tapi Ayuna itu anak kalian. Jadi ya kalian harus ikut membayar. Kalau kayak gini ceritanya, saya jadi menyesal menikahkan anak saya dengan anak kalian. Dan anak kalian itu pembawa sial, selalu aja bawa masalah. Ibu jangan main salahin Ayuna. Ibu harus pikir dulu kenapa Ayuna bisa diculik. Bisa aja karena Ayuna memang target. Ayuna istrinya Rafka. Setelah masalah ini, tolong ingatkan anak kalian Ayuna untuk berhenti membawa masalah dan berhenti menjadi benalu di keluarga kami. Bu. Pak, ini gimana, Pak? Ini kacau nih sayang, kalau sampai Ayuna kenapa-kenapa, tambang uang kita bisa hilang. Kalem Ayuna, tenang, tahan nafas kalau perlu. Jangan sampai ketangkep lagi, nanti disekap lagi. Selamat malam semuanya. Saya datang ke sini dengan misi damai. Kita akan bicara, kita bisa negosiasi semuanya. Tapi sebelumnya, biarkan saya bertemu dengan istri saya dulu. Perjanjian kita di telepon tadi nggak kayak gitu, Pak. Bapak negosiasi dulu dengan kami, baru setelah itu Bapak ketemu istri Bapak. Oke, begini. Perusahaan saya, Cleva Innovation, akan memberikan kompensasi atas semua kerugian yang sudah diderita oleh semua warga yang ada di sini. Dan kami juga akan menghentikan pembuangan limbah yang buruk untuk semua warga yang ada di sini. Dan ke depannya, kami akan mengelola limbah dengan baik dan juga yang benar. Terus, setelah semua yang udah terjadi, Bapak pikir kita bakal percaya gitu aja? Kami udah capek ditipu. Kami nggak mau ditipu terus. Iya, biasanya mulut pengusaha besar nggak bisa dipercaya. Semuanya saya bisa pastikan saya ini bukan penipu. Arta, bagaimana pencairan dana kompensasi? Sudah diproses? Sudah diproses, manajer keuangan, Pak. Kalian dengar sendiri kan semuanya? Pencairan dana kompensasi sudah diproses. Nantinya asisten saya ini akan mengerjakan itu semua.
Saya juga akan memanggil pengacara perusahaan saya untuk melegalkan keputusan hari ini. Jadi kalau nanti ucapan saya tidak bisa terjadi, kalian semua bisa menuntut saya. Bapak nggak akan membodohi kami, kan? Agar kalian semua percaya dan yakin kepada saya. Alhamdulillah. Cincin Mas Rafka. Aku harus cari cincin kado ulang tahun Mas Rafka. Tadi jatuh di Jalan Arjuna. Tunggu, Mas Rafkanya sendiri aja nggak peduli sama aku. Ngapain aku peduli banget sama dia? Tapi Mas Rafka udah berkali-kali selamatin aku. Dan aku belum balas kebaikannya Mas Rafka. Cincin itu aku siapkan untuk membalas hutang budi aku sama dia. Cincin itu harus ketemu. Karena ini sudah selesai. Saya ingin bertemu dengan istri saya. Di mana istri saya? Di dalam, Pak. Cuman sebelumnya kami mohon maaf karena tadi kami sempat mengikat istri Bapak. Soalnya takut kabur. Gak ada masalah. Tolong diantarkan. Baik, mari, Pak. Di mana? Mari ikut saya. Ayuna! Di mana? Ayuna! 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 Mana istri saya? Tadi di sini, Pak. Di mana? Di mana? Beneran, Pak. Tadi di sini, Pak. Sumpah, Pak. Ya, sekarang mana orangnya nggak ada? Di mana istri saya? Ini apa ini? Ini tali yang mengikat istri saya. Sekarang istri saya mana? Iya, Pak. Tadi kita cuma ngikat istri Bapak dong, biar nggak kabur dong, Pak. Ya, sekarang istri saya ada di mana? Ini HP istri Bapak. Ini HP-nya Ayuna. Kalau sampai terjadi sesuatu sama istri saya, kalian semua yang harus tanggung jawab. Makasih ya, Pak. Bisa. Bisa Ayuna, bisa. Ayo.
Aku nggak boleh nyerah. Cincin kadonya Mas Rafka harus ketemu. Harus. Halo, Pak. Ayuna udah pulang? Belum? Ya, oke, Pak. Pak, Ayuna udah pulang ke rumah belum? Belum juga. Oke, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ayuna nggak pulang ke rumah. Di rumah orang tuanya pun nggak ada. Kamu di mana sih, Ayuna? Pak Rafka, mungkin Ibu Ayuna masih di sekitar kampung sini. Gimana kalau kita cari di sekitar sini dulu? Siapa tahu ketemu. Ya. Kita cari dulu di kampung ini ya. Pak Rafka, sekali lagi kami mohon maaf. Pokoknya kami bakal ikut cari sampai ketemu. Memang udah semestinya. Tadi kan perjanjiannya setelah kita negosiasi, saya bisa ketemu sama istri saya. Mana sekarang istri saya? Iya, Pak. Sekali lagi kami minta maaf. Pokoknya kami pastikan bakal cari sampai ketemu. Pak, sebaiknya kita berpencar biar jangkauannya lebih luas. Itu benar. Begitu ada petunjuk tentang Ayuna, kamu langsung kabarin saya. Siapa? Ayo, saya minta bantuannya semuanya ya. Ayo. Cari, Pak. Cari. Cepat. Aku nggak boleh nyerah. Cincin Mas Rafka harus ketemu. Ayuna! 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 Wayuna! 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 Aduh, di mana ya? Coba kita sini. Wayuna! Wayuna! Kamu kemana sih, Ayuna? Ayuna! Kemana lagi gua harus nyari lu, Ayuna? Lu pergi kemana? Ayuna! Pak Rafka. Gimana? Ketemu nggak? Gak ada, Pak. Udah saya cari ke sana ternyata jalannya buntu. Masih kemana lagi nih kita? Tinggal ke arah sana yang belum, Pak. Mungkin bisa kita coba. Situ ya. Ayo. Ayuna! Kemana lagi gua harus nyari lu, Ayuna? Lu pergi kemana? Arta, gimana? Hah? Kami udah cari ke gang-gang kecil, Pak. Sampai ke musola ujung, tapi kami nggak ketemu sama Ibu Ayuna, Pak. Iya, Pak. Kita juga udah muter-muter ke seluruh kampung ini. Tapi Bu Ayuna nggak ketemu. Pokoknya sekali lagi saya minta maaf banget sama Pak Rafka. Saya janji, saya bakal nyari Bu Ayuna terus sampai ketemu. Minta maaf itu udah gak ada gunanya sekarang. Yang saya butuhkan istri saya. Pokoknya kalau terjadi sesuatu sama istri saya, kamu saya penjarakan.
Pak Rafka, jangan-jangan Bu Ayuna kembali ke tempat cincin itu jatuh. Cincin apa? Tadi itu dia itu panik banget waktu cincinnya jatuh. Mungkin dia ke sana, Pak. Kamu ingat tempat tadi mana? Ingat, Pak. Oke, kamu tunjukkan, kamu ikut sama saya ya. Arta, kamu tetap cari Ayuna sampai ketemu. Teman-teman, tolong semuanya. Tolong bantu saya ya. Ayo, Terima kasih. cari. Sekali lagi saya tegaskan sama kamu. Kalau terjadi sesuatu sama istri saya akan buat perhitungan sama kamu. Iya, Pak. Maaf, Pak. Iya, halo? Apa? Rafka minta cairkan dana CSR untuk warga Mekarwangi. Kok dia bisa ambil keputusan seperti itu tanpa tanya saya dulu? Iya, saya ngerti. Begini aja. Tolong tahan dulu. Jangan diproses. Nanti saya hubungin lagi. Serius, Rafka tetap maksa mau pakai dana itu. Dia serius mau cariin dana itu. Iya, Ma. Ini tuh udah keterlaluan ya. Itu sama aja Rafka itu nggak menghargai kita sebagai pemimpin dan owner dari Cleva Innovation. Dia ngambil keputusan sepihak seolah-olah perusahaan itu punya dia sendiri. Udah, Mama jangan emosi. Nanti aku akan bicara sama Rafka. Nggak bisa. Kalau Rafka bisa ngambil keputusan sepihak dengan dana sebesar itu, kamu nggak boleh diam. Kamu harus ambil tindakan tegas. Bila perlu kamu SP dia. Supaya dia nggak bisa seenaknya. Biar dia ada batasannya. Iya, Ma. Nanti aku akan bicara sama Rafka, tapi tenang-tenang, baik-baik. Kamu harus tegas. Sayang, Rafka itu tadi baru telepon dan dia nanya, Ayuna udah pulang atau belum? Dia tuh pasti lagi panik banget. Kamu harus tegas. Gak diangkat-angkat lagi. Ini kenapa sih Rafka? Ditelepon dari tadi gak diangkat-angkat. Bisa, Pak? Gak bisa. Tadi tuh dia sempat telepon sebentar. Cuma nanya Ayuna pulang ke sini apa enggak, tapi nggak ngomong keadaannya gimana. Pak, atau jangan-jangan perusahaan Pak Dharma lagi krisis kali, Pak. Makanya dia tidak bisa membayar tembusan Ayuna. Mungkin dong sayang, kalau memang mereka krisis, dia nggak mungkin menyuntikkan dana 20 miliar ke perusahaan kita. Itu kan bukan uang receh, sayang. Papa lihat sendiri kan, Ibu Nila datang ke sini malam-malam nyuruh kita untuk membayar uang tebusan Ayuna. Ya karena Bu Nila tuh memang orangnya gitu. Dia nggak mau rugi, dia nggak mau keluar uang. Daripada kita cuma duduk manis di rumah nunggu kabar, lebih baik kita harus bertindak, Pak. Jangan sampai terkesan bahwa kita nih orang tua yang tidak perhatian sama anak, Pak. Gimana, Pak? Papa setuju nggak? Ya, aku setuju, sayang. Yaudah kita ke rumah Pak Dharma aja. Sekarang kita cari tahu langsung gimana keadaan Ayuna. Iya, Pak. Situ cincinnya. Ayuna! Ayuna! Kamu ngapain di sini? Aku nyariin kamu. Tunggu. Ayuna! Kamu ngapain sih? Aku tuh keliling nyariin kamu loh. Kamu ada di sini.
Ngapain kamu? Lagi nyari cincin. Cincin? Cincin apa? Cincin nikah? Astaga Ayuna, kalau cincin nikah kan kita tinggal beli lagi yang baru. Udah yuk kita pulang aja. Ayuna! Kan tinggal beli yang baru. Mungkin bagi kamu cincin itu nggak berarti, Mas. Sama kayak aku yang nggak ada artinya sama sekali buat kamu. Makanya pas aku butuh sama kamu, kamu reject aku, Mas. Mas, makasih ya. Iya Pak. Kalau gitu saya duluan Pak. Iya, makasih ya sekali lagi. Kita pulang aja. Kamu ngapain sih? Kita pulang aja, ayo. Enggak. Aku harus nyari cincin itu sampai ketemu. Udah kamu pulang aja, Mas. Aku bisa cari sendiri. Mas, kamu mau ngapain? Cincin. Kan aku udah bilang makanya, Mas. Udah kamu pulang aja, Mas. Kamu nggak usah bantuin aku. Enggak. Bantuin cari cincin. Cari cincin harusnya. Segampang. Pulang, Mas, pulang. Udah sana pulang. Mas Quaid Soire. Kayaknya si Rafka makin ambisius tahun ini. Pesta topeng. Unik juga. Pak Dharma? Bagaimana? Meeting semua berjalan dengan lancar, nggak ada kendala? Oh tidak ada Pak, thank God lancar. Dan tinggal tanda tangan MOU saja. Oke, kalau gitu Arta tolong set up waktunya dan siapkan semua dokumen yang harus ditandatangani ya. Baik Pak. Sudah dapat undangan untuk ulang tahun anak saya, Rafka? Oh sudah Pak. Saya harap Mas Tristan bisa ikut memeriahkan. Saya akan usahakan datang dan terima kasih undangannya Pak. Sama-sama. Thank you ya. Ya aku bakal datang. Sesuai dengan janjiku dengan Pak Dharma. Dan juga demi menghargai suaminya Ayuna, walaupun kadang-kadang dia emang nyebelin. Halo Naomi. Hai Tristan, lo udah dapet undangan ulang tahun suaminya Ayuna belum? Udah, baru aja. Kenapa? Dateng gak lo? Datang? Yes, nanti gue ada temennya dong di sana. Seneng banget kayaknya, lu kenapa? Ya biar tambah rame dan tambah seru dong. Gue excited banget. Ini gue lagi nyiapin wardrobe buat pestanya Rafka sama Ayuna. Besok juga gue mau ketemuan sama Ayuna. Ngapain? Ya mau fitting di rumah mertuanya. Lo mau dateng nggak? Mau ikut nggak? Enggak deh, kayaknya gue ada kerjaan soalnya. Banyak harus gue selesain. Ya udah oke deh, gue mau lanjut kerja ya. Thank you ya. Ya, bye-bye. Thank you. Ayuna, udahlah Ayuna. Perkara cincin doang Ayuna. Nanti kita beli yang baru aja. Ya. Nanti kalau masalah cincin, aku beliin yang lebih bagus, yang lebih baru deh. Ya. Ayo kita pulang yuk. Enggak, Mas. Aku nggak akan nyerah sampai cincin itu ketemu.
kamu, Mas. Ketemu? Ya syukurlah. Jadi, kita bisa pulang kan? Hah? Ayuna? Ayo kita pulang yuk. Hah? Bicara perkara cincin aja. Nyarinya sampai kayak begini. Malam gini. Apa nih? Aku nggak tahu kamu inget atau nggak sama hari spesial kamu, Mas. Tapi aku cuma mau bilang, happy birthday ya. Ini cincin yang sama. Kayak yang waktu kamu hilangin di resort waktu itu. Udah jam segini. Kok Rafka sama Yuna masih belum pulang juga? Semoga nggak terjadi sesuatu sama mereka. Ya mana berani sih Rafka itu pulang setelah dia menggunakan dana CSR itu seenaknya. Itu mereka datang. Malam, Pak Dharma. Alhamdulillah, malam. Ibu. Gimana keadaan Ayuna, Pak? Tadi Rafka sempat telepon menanyakan apakah Ayuna sudah pulang atau belum. Kami pun masih menunggu kedatangan Ayuna dan Rafka. Tapi sampai saat ini belum ada kabar dari mereka. Ah, ini mereka datang. Pelan-pelan ya. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Rafka, Ayuna. Ayuna. Kamu apa, Nak? Kok lemes begini kamu? Gak apa-apa. Rafka, kamu ngapain pakai dana CSR itu sepihak hanya untuk membayar kompensasi warga? Harusnya kamu izin dulu dong sama mama papa. Ma, bisa bahas itu nanti nggak, Ma? Ini Ayuna sekarang lagi lemes gini, Mama bicaranya seperti itu. Ayuna ini sudah melewati hari yang berat, Ma.